Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan sampai hari ini, diberikan umur yang panjang serta nikmat kesempatan hingga kita hadir di masjid yang kita cintai ini. Selawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Semoga dengan seringnya kita berselawat kepadanya, kita akan mendapatkan syafaatnya di surga yang penuh dengan nikmat. Al-Mukarram Bapak Ustaz Dr. Haji Zul Ikrami LCMA sebagai tausiah 1 Muharram 1448 Hijriah. Yang kami hormati Bapak Ketua Masjid Paripurna Raudatus Solihin Kecamatan Kulim, Bapak Dr. Haji Arba' Mislamid SHMH beserta seluruh jajaran pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah solat subuh yang dimuliakan Allah. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita dengar sejenak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Yanto Putra SPD. Kepada Ustadz dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah. عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق
السماوات والأرض يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Ustadz yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga bacaan yang kita dengarkan menambah keimanan dan membawa keberkahan pada acara ini. Selanjutnya, mari kita dengarkan sejenak kata sambutan oleh Bapak Ketua Masjid Paripurna Raudatus Sholihin Kecamatan Kulim, oleh Bapak Dr. Haji Arba'mis Lamid SHMH. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah, pagi hari ini kita dapat berkumpul di Masjid Paripurna Raudatus Sholihin dalam rangka memperingati 1 Muharram 1448 Hijriah. Salawat bering salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
Assalamualaikum ya Nabiullah subhanallah ya Habibullah. Yang kami muliakan, semoga dimuliakan Allah, Ustadz kita Dr. Zul Akromi SHMH SAGMA. Yang kami muliakan, semoga dimuliakan Allah, imam-imam Masjid Paripurna Raudatul Sholihin. Yang kami muliakan, semoga dimuliakan Allah seluruh jemaah yang hadir. Pagi hari ini sengaja kita memperingati 1 Muharram subuh. Karena jarang dibuat, kita coba beberapa tahun ini kita coba buat subuh. Memperingati 1 Muharram, yang perlu kita ingat adalah jangan bertambahnya tahun Hijriah, itu yang diingat. Kata guru-guru kita, semakin lama hitungan tahun itu dan semakin lama umur kita, berarti semakin dekat kita kepada kematian. Coba Bapak tanya sekarang ke hati Ibu, umur kita sudah berapa? Berarti kalau berpedoman kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, Nabi umur 63 tahun. Berarti kematian sudah kita tunggu. Suka ataupun tidak, tua ataupun muda, itu akan kita tempuh dan akan kita lalui. Kata guru-guru kita, lebih kurang 161 kali di dalam Al-Quran itu menyebut tentang kematian dan ajal. Pertanyaan yang paling besar, sudah apa amal yang kita buat untuk menunggu itu? Ujung ayat yang dibacakan imam tadi, mohon maaf saya kalau salah karena saya bukan seorang ulama dan bukan seorang ustadz, untuk mengajak ke dalam surganya Allah. Kalaulah di antara bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk diri saya, tidak bisa saya menyelamatkan diri saya dari siksa api neraka, bagaimana kita akan membawa dan menyelamatkan anak dan keluarga kita? Oleh karena itu, pada kesempatan momen yang terakhir, jangan-jangan tahun berikutnya kita tidak jumpa lagi. Mari kita tingkatkan amal. Bukan hanya kita, Bu, Pak, tetapi anak, menantu, cucu-cucu kita. Yang paling besar dakwah itu kepada anak dan cucu-cucu. Saya anak dan menantu saya ini jam subuh ini tidak ada dia nih ke masjid. Saya tidak mau nyebut kita, tapi saya. Berarti saya masih gagal untuk membawa anak, cucu saya dan istri saya ke masjid. Kalau tentang bapak-bapak, kita masing-masing sendiri menjawab. Pak Ustadz yang kami muliakan, pada kesempatan ini, acara ini Ustadz, ini saya mohon kepada jemaah, kita kan sudah 2 bulan live ini. Ternyata dari laporan sekretaris malam tadi, belum seluruh jemaah yang berminat untuk membaca dakwah daripada Masjid Paripurna Raudatul Sholihin. Jadi walaupun anak saya Sarul dengan Imron itu dah setiap waktu acara di masjid ini dibuat, tidak seluruhnya jemaah kita untuk menekan tombol lonceng itu. Kata laporan sekretaris tadi baru sekitar 209 dari 139 jemaah. Kalaulah jemaah mau menginformasikan kepada anaknya yang kebetulan tidak ikut pengajian, tolong suruh tonton sama dia apapun isi kajian disampaikan oleh ustadz kita. Karena materi kajian yang disampaikan oleh guru-guru kita di masjid ini tidak tanggung-tanggung saya rasa. Tinggal kita lagi mengamalkan. Yang mengamalkan ini yang susah, Pak. Puluhan ribuan yang disampaikan oleh guru kita, entah seberapa banyak cuma yang bisa kita amalkan. Saya kan masih ingat, saya pesan, ini saya panggil Anandala dengan beliau ini. Kebetulan kami satu daerah. Berapa tahun yang lalu beliau cerita, ada neneknya, saudara rekan neneknya itu meninggal. Setelah meninggal dibacakan oleh neneknya itu surah Al-Mulk. Malam berikutnya neneknya bermimpi katanya. Apa kata sahabatnya yang meninggal tuh? Konco, besar padilahnya apa yang konco kirimkan tunco. Padilah surah Al-Mulk itu dikirimkan oleh nenek beliau kepada kawannya.
Begitulah makna yang disampaikan saking besarnya ibadah mendoakan di antara saling jemaah. Saya mengajak mengimbau, mari kita tanamkan di antara jemaah kita ini, dari manapun kita berada, salinglah kita mendoa dan saling kita bermaaf-maafan, saling kita bertegur sapa. Kembali kepada YouTube tadi, tolong Bapak bantu itu untuk mencapai dari yang tadi itu hanya gratis untuk menjadi nilai ekonomis itu perlu dukungan Pak. 1000 subscribe ya Mam. Itu perlu 1000 dukungan. Kita baru mencapai 206 kalau saya tidak salah sampaikan. Oleh karena tolong disampaikan dakwah itu, karena dakwah itu sampaikan kepada keluarga kita, mungkin keluarga kita tidak sempat menonton sampai ke masjid, tolong ditonton itu tuh. Kemudian daripada itu kami mengajak mengimbau, kami tidak akan bicarakan masalah hutang lagi, karena dakwah gembira anak-anak kami remaja sudah membuat celengan Pak. Celengan dah sampai ke rumah nih, dan bapak-bapak ini Ustadz sudah daftar sebagai donatur tetap Ustadz, sehingga hutang kami yang miliaran itu insya Allah akan lunas. Insya Allah akan lunas. Kami tidak akan bicarakan bagaimana menjadilah sebelum kita meninggal menjadi hamba-hamba dan jemaah yang berinfak dan berwakaf. Karena kata Ustadz kita juga, saat kita mati nanti penyesalan yang pertama yang akan kita mohonkan kepada Allah, hidupkan kami ya Allah, hidupkan saya ya Allah, apabila saya hidup saya akan berinfak dan bersedekah. Oleh karena itu sahabat yang paling dermawan, yang paling duluan berimpak, kata Ustadz kita juga jam 3 subuh dia sudah berimpak dan sudah membantu orang yang sedang kesusahan. Jemaah masjid, pengurus masjid sudah menyiapkan kotak impak di rumah kita masing-masing, mohon diisi itu. Itu nanti gunanya untuk membayar hutang. Kebutuhan masjid ini tidak banyak Bu, 52 juta sebulan yang kita perlukan untuk biaya-biaya kepentingan masjid ini. Dari mana uangnya? Tidak lain daripada jemaah. Kami memaklumi bahwa ekonomi kita saat ini tidak biasa-biasa saja. Kata pemerintah biasa-biasa saja, tetapi menurut saya tidak biasa-biasa saja. Katanya ekonomi naik, tetapi keadaannya kita yang merasakan. Kami berterima kasih kepada jurur jemaah. Seperti apapun keadaan ekonomi Pak Ustadz, jemaah kami ini adalah jemaah yang dermawan Pak Ustadz. Acara subuh ini disponsori oleh 2 jemaah kita. Saya hanya tidak susah-susah saya minta uang. Berbangga saya jadi pengurus dan berbangga saya punya jemaah yang sangat luar biasa dermawan. Kita disponsori oleh Pak Indra. Mana orangnya saya nak lihat wajahnya nih. Ada dia mungkin tapi menyembunyikan diri karena beliau selalu menyembunyikan diri. Yang kedua Pak Widodo, Haji Widodo, Mbah Zihan. Ada dia. Jadi saya tidak susah-susah Ustadz, apapun acara di masjid ini apabila saya telepon beliau dengan terbuka berapa Pak Haji kekurangannya saya siap untuk membantu. Sehingga beliau diterima amalnya, dijadikan anak keturunannya anak yang soleh dan soleha. Termasuk seluruh jemaah yang telah berimpak dan bersedekah untuk kepentingan masjid ini. Masa pengurus masjid 3 tahun. 3 tahun lagi akan berakhir. Jangan nanti pengurus masjid ini meninggalkan utang. Karena tidak ada orang yang mau jadi pengganti pengurus masjid Ustadz apabila ada utang Ustadz. Ada jemaah saya yang melontarkan, jangan ditinggalkan rayap di atas kepala kami apabila Bapak ingin berhentinya di pengurus masjid. Oleh karena itulah saya masih terpaksa untuk menjadi pengurus masjid ini. Sebelum berakhir masa pengurusan ini, mari kita berazam semoga hutang kita ini lunas. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada seluruh jemaah yang telah hadir dalam acara ini. Pak Ustadz, kami berpesan, tolong kami diberikan ilmu dan nasihat. Dan tolong didoakan seluruh jemaah kami ini beserta keluarganya. Apabila di antara kami ada yang meninggal nanti, siapapun dia yang duluan, tolong kami didoakan. Dimasukkan kami, seluruh keluarga kami ke dalam surganya Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak yang telah menyampaikan kata sambutan kepada kita semua. Baiklah,
kita memasuki acara inti yang ini Tausiah 1 Muharram 1448 Hijriah. Maka mari dengar dan perhatikan dengan serius dan sungguh-sungguh tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Haji Zul Ikram LCMA. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdal hamidin hamdal mustaghfirin. Assalatu wassalamu ala sayyidis sadati sayyidil mursalin Habibina wa qurrati a'yunina wa tibbi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, orang tua kami, ayah bunda, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah sidang jamaah fardu subuh yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada pagi yang penuh berkah ini Allah meletakkan kita di tempat terbaik di muka bumi dalam rangka menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Kemudian kita berzikir dan berdoa, lalu dilanjutkan dengan bermajelis ilmu yang kita niatkan pula dalam rangka i'tikaf. Kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan semoga segala apa yang kita amalkan ini memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita harumkan majelis kita ini dengan bersalawat dan berkirim salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada pagi yang penuh berkah ini kita berada di 1 Muharram 1448 Hijriyah. Dalam momen memperingati tahun baru Islam ini, menjelang syuruk nanti, kita membahas 2 hal penting. Jadi tidak panjang-panjang, tak banyak-banyak, tak lama-lama, sampai selesai saja. Setuju Bu? Setuju. Berapa tadi Pak? 2 poin penting. Poin yang pertama, berangkat dari Al-Quran pada surat Yunus, Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang ke-6, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya dalam pergantian malam dan siang, wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard,
dan segala yang Allah ciptakan di langit maupun di bumi la ayatin liqaumi yattaqun. Dua hal tadi, pergantian siang dan malam, penciptaan langit dan bumi, keduanya kata Allah la ayat, menjadi tanda-tanda kebesaran liqaumi yattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa. Maka orang-orang yang bertakwa itu, orang-orang yang takut kepada Allah itu, bila mana merasakan pergantian bulan, pergantian hari, pergantian waktu, begitu pula pergantian tahun, ujungnya adalah muncul rasa takut kepada Allah. Karena hakikat dari pergantian waktu itu adalah sampai batas ajal kita masing-masing. Kok berjalan nanti akan sampai, kapal berlayar akan merapat ke dermaga. Begitulah hidup kita ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka pergantian tahun ini momen kita memuhasabah diri, seperti apa yang sudah terpakai, bagaimana yang akan tersisa. Karena pada ujungnya kita mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, presiden mati, wakil presiden mati, para menteri mati, gubernur mati, wali kota mati, bupati mati, pak camat mati, pak lurah mati, pak RT. Aduh, pak RT sih kok. Pak RT mati, Pak RW mati, pengurus masjid mati, jamaah mati, Pak Ustadz. Di Pak Ustadznya paling korek matinya tadi itu. Bapak Ibu hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ujungnya kita akan mati. Maka orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang cerdas. Kata Nabi, Al-kayyisu min ummati, yang cerdas di antara umatku ini adalah man amila lima ba'dal maut, orang-orang yang mempersiapkan amal untuk setelah kematian. Jangan sampai kita mati amal terputus. Kita menginginkan walaupun kita mati, kita ingin ada amal yang terus mengalir. Kenapa demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Orang bertakwa itu orang yang cerdas, mempersiapkan amal untuk setelah kematian. Apa sebab? Karena kata Imam Yahya bin Mu'az, la litaksiri fil qasir, jangan sampai kita menderita di tempat yang lama hanya gara-gara kita terlalu menikmati di tempat yang sebentar. Maksudnya apa Bapak Ibu? Pak, Bu, berapa umur ibu-ibu sekarang? Kata Pak Ketua Masjid tadi dah hampir rata-rata 60. Tapi kalau saya tengok ini 35 nih nampaknya nih. Ya. Jadi usia 60. Kata Nabi, usia umatku ini hanya antara 60 sampai 70.
sedikit yang wafat menjelang 60, sedikit pula yang wafat setelah 70. Artinya orang-orang ini mendapat bonus. Normalnya antara 60 sampai 70. Berapa lagi itu Pak? Kalau 60 ambillah 70. Ya, mungkin 10 normalnya nampaknya 20 dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ketika kita mati nanti, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sampai masa ajal batas yang ditentukan oleh Allah itu 60 atau 70 atau berapa yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita, kata Imam Yahya bin Mu'az, la litaksiri fil qasir, jangan sampai nanti kita menderita di yang lama gara-gara di yang sebentar. Apa sebab? Kita menanti di alam kubur menjelang ditiupkan sangkakala tanda hari kiamat terjadi, lebih lama di alam kubur itu daripada usia yang kita pakai di dunia. Awak mungkin meninggal umur 70 Pak, ya Bu, tetapi nanti ketika kita di alam barzah, di liang lahat, di alam kubur itu menanti terjadinya hari kiamat, lebih lama di sana daripada usia 70 tahun yang pernah kita pakai. Maka orang yang cerdas itu, kata Nabi, tak akan mengorbankan di yang lama gara-gara yang sebentar. Bu, tak akan kita mengorbankan kita di akhirat di kubur yang lama gara-gara kita hanya sebentar di dunia. Jangan sampai kita di alam kubur itu nanti merasakan penyesalan hanya gara-gara kita tidak pandai memakai yang sebentar yang ada di dunia. Jadi kalau pagi-pagi kau cerita mati, kau memang tak lomak gulai kambing tu nampaknya nanti lebat. Ya. Tapi Bapak Ibu, saya terkesan tadi oleh ketua masjid kita. Beliau yakin bahwa untuk memakmurkan rumah Allah ini banyak di antara kita yang siap beramal. Maka untuk pagi ini disponsori oleh 2 orang bapak kita. Kedepannya begitu juga. Nah, apa yang terjadi sesungguhnya? Yang terjadi sesungguhnya kita berinfak, kita bersedekah. Tujuannya adalah wa amilah lima ba'dal maut. Kita ingin mendapatkan transfer pahala amal itu setelah kematian. Maka wakaf, infak, sedekah kita Bapak Ibu tidak berhenti di dunia, itu kita dapatkan manfaatnya di dunia, di akhirat pun akan nanti mengalir, dimulai di saat kita ditempatkan di dalam kubur. Maka kata Utsman bin Affan, inna al-qabra awwalu manazilil akhirah. Jadi Utsman bin Affan pengajian, lalu orang menyebut surga, orang menyebut neraka, mempersiapkan amal dan lain sebagainya. Beliau biasa saja. Tetapi bila mana diceritakan di hadapannya tentang seperti apa kuburan yang akan menjadi tempat kita di alam barzakh nanti, ihmarrat wajhuhu, memerahlah mukanya. Setelah itu dia pulang ke rumahnya 2-3 hari tak ada dia keluar, hatta yu'ada lil maradi, sampai banyak para sahabat yang mengunjunginya ke rumah itu dikira Utsman bin Affan sakit. Lalu ketika sampai berkunjung ke rumah Utsman, wahai Utsman, jadi Bapak Ibu, Utsman ini sahabat Nabi yang paling panjang umurnya. Jadi 4 orang sahabat mulia itu, Abu Bakar 63 tahun, Umar
63, Utsman 80, ada yang menyebut 86. Kemudian Ali juga sekitar 60 tahun. Jadi dari 4 orang sahabat mulia ini hanya Utsman yang panjang umur. Ya. Dan dari 4 orang sahabat Nabi ini hanya Utsman di masa tuanya yang kepalanya tak botak, Pak. Ya. Kalau Abu Bakar botak. Umar botak. Ya. Gugur rambutnya. Ali begitu juga. Ya. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, anal asla'ul batin. Saya orang yang rambutnya botak di masa tuanya. Kalau bahasa kampung kami botak rambut itu namanya basulah, apa Pak? Basulah. Ya. Dan ternyata sula itu dalam bahasa Arab sula, ya memang botak gugur rambut. Jadi kita mulai gugur rambut agak botak seketek, Pak. Tengok-tengok di cermin bekok jan kini dibuka, ya. Itu berarti mirip Abu Bakar, mirip Umar, mirip Ali. Aku untuk mau ube hati, Pak. Ya. Dan katanya orang yang sulak itu dalam bahasa Inggris disebut baldness, ya. Itu di antara ciri orang-orang cerdas. Jadi coba raso-rasokan dulu, Pak. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang panjang usianya Utsman bin Affan. Lalu ketika para sahabat mengunjungi Utsman bin Affan, wahai Utsman, mengapa engkau tak keluar dari rumah setelah pengajian kemarin? Setelah kita menceritakan bagaimana kuburan. Lalu Utsman mengatakan, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah tempat persinggahan pertama dari sekian banyak dan panjangnya persinggahan dalam perjalanan akhirat. Siapa yang selamat di perhentian pertama ini, selamatlah dia ke depannya. Namun bila ia tidak selamat, menderita di alam kubur di perhentian checkpoint pertama, maka ke depannya akan bermasalah. Jadi kalau ada checkpoint, Pak, kalau aman gitu ke depannya berjalan aman. Tapi kalau sudah di checkpoint pertama ada masalah, itu di checkpoint kedua, ketiga, keempat nanti akan bermasalah. Itulah yang menyebabkan Utsman bin Affan merasa bahwa cerita tentang kematian, cerita tentang kuburan perlu kita ingat-ingat selalu. Jadi Bapak Ibu, kalau kami dulu ketika mengaji di surau, jadi masa saya kecil-kecil di kampung dulu, Pak, anak laki-laki tidur di surau. Jadi mengaji di situ, belajar di situ, nanti sebelum tidur latihan silat pun di situ. Jadi mode-modeko pandai juga tapak 8 tuh langkah 9 tuh, Pak. Ya. Jadi ketika tidur di surau itu, guru kita pada waktu itu, Bapak Ibu, mengingat setelah kita belajar, setelah kita latihan silat, apa kata beliau? Ujung-ujungnya kecerdasan, keterampilan, ujungnya nanti kita akan sampai pada satu titik. Titik itulah yang dinamakan dengan kematian. Jadi filosofi silat itu diajarkan ke kita waktu itu. Sehebat apapun, setangkas apapun, sekuat apapun, semuanya akan berujung kepada kematian. Jadi setelah silat tuh kami cuci tangan, berwudu, masuk ke surau. Sebelum surau tuh bersair bersama, Pak. Ya, sairnya tentang apa? Tentang kematian. Coba tengok, anak masih kecil-kecil usia SD sudah diingatkan tentang kematian. Ini lagu ini dikarang oleh buya kami di kampung tuh dulu. Lebih kurang begini syairnya. Dengan bismillah mulo dikato alhamdulillah,
puji semato, syair ditulis berair mato, siang dan malam berduka cito, berduka cito. Wahai umat yang sayang ke Nabi, pegang pitaru amanat Nabi, selama hidup kita kan mati, ingatlah Allah di dalam hati, di dalam hati. Ada logo kau di kampung dulu Pak? Ada ya? Lanjut. Cukup? Lanjut. Kalau lanjut kecek Pak Ibu, kita lanjutkan syair ya. Nah, dikarang lagu supaya tafakur kepada lupanya kepada Allah mintalah syukur, carito azab di alam kubur, kita mulaikan dengan tafakur. Ingatlah sakit yang akan berpulang, sakit berlebih tak ada bandingan, mengelok ke kiri tidak jusonang, nengok ke kanan bertambah pasang, bertambah pasang. Ini kondisi sakaratul maut. Tengok ke kanan tak jusonang, tengok ke kiri bertambah pasang. Inilah kondisi salah satu nanti di saat kita mati yang dinamakan dengan sakaratul maut. Ada orang di dalam syair ini dikatakan, diminta duduk kok laikan sonang, kiranya indah lalunya berguling, bagai manoko badan kan sonang, mungkin kini sakit membawa pulang. Angok sosa muko pun kawi. Tahu kawi Pak? Ongok sosa muko kawi. Tahu kawi? Apa bahasa Indonesia kawi Pak? Kewat apa? Kerut, berkerut. Apa? Ongok itu apa? Nafas. Ya, nafas sesak, muka pun tengok orang akan menjelang mati itu seperti itu biasanya, ya. Ongok sosa muko pun kawi, tidaklah dapat zikir disabui, tiba malaikat datang mencabut. Kok tahu Pak? Tiba malaikat datang mencabut, bak raso kambing dikubak idui. Allah, itulah kondisi sakaratul maut. Ya Allah. Ya, tiba malaikat datang mencabut, rasa sakitnya bagaikan seperti kambing dikupas kulitnya hidup. Itu ilustrasi yang disampaikan oleh para ulama kita. Maka terkait kematian ini Bapak Ibu, satu yang kita minta, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan ketika datang sakaratul maut itu, kita diberikan oleh Allah kondisi yang menyenangkan. Ya, maka terkait kematian itu kita minta luar biasa ajaran doa Nabi apa, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi
sakaratil maut. Jadi terkait mati ini 5 yang kita minta. Yang pertama, taubatan qablal maut. Ya Allah, mudah-mudahan kita dapat kesempatan taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut. Ketika terjadi kematian itu Allah merahmati kita. Ya. Kemudian setelah nyawa kita berpisah dari badan, yang kita minta sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, berikan ampunan setelah mati. Sebelum mati diberi taubat, di saat mati diberikan rahmat, setelah mati nyawa berpisah, ruh pergi dari badan, yang kita minta adalah ampunan daripada Allah Ta'ala. Lalu yang keempat yang kita minta, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya, sakaratul maut itu menyakitkan. Nabi Pak Bu sampai berkeringat di akhir hayatnya menyebut ummati ummati. Sebelumnya beliau mengatakan, ala inna lil mauti la sakarat. Sungguh dalam kematian itu ada sakaratul maut. Ya Allah, Nabi ya merasakan, walaupun ia dilepaskan dari rasa itu, tetapi dia tetap menyatakan ada di dalam kematian itu namanya sakit sakaratul maut. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita bermohon dengan bergantinya 448 Hijriah, di mana tahun yang telah berlalu tak akan bisa kita jemput. Sehebat apapun, sekuasa apapun yang berlalu telah berlalu, maka entah berapa pula yang tersisa Allah berikan kepada kita. Maka la ayat, hendaklah pergantian waktu ini, pertukaran masa dari 1447 Hijriah menuju yang kita rasakan di hari pertama 1448 ini, bisa menjadi pertanda bagi orang-orang yang bertakwa, sehingga kita takut kepada Allah. Karena pada ujungnya nanti semua ikhtilaful laili wan nahar itu berujung kepada suatu titik yang dinamakan dengan ajal. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua yang kita ambil pelajaran daripada pertukaran masa dan waktu ini adalah tentang usia dan amal. Lalu kita belajar pula pada kesempatan yang baik ini, apa saja hikmah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan cerita sejarahnya, kita tidak akan cerita detail tentang bagaimana kejadian itu terjadi. Poin ini kita ingin mengambil pelajaran, ada 4 hikmah dari perjalanan hijrah Nabi. Poin yang kedua, anaknya dompet. Ya, yang pertama adalah hijrah Nabi Muhammad itu, Bapak Ibu sekalian, mengajarkan kepada kita keseimbangan antara usaha dengan berserah. Ada usaha, ada berserah. Dalam bahasa agamanya ada ikhtiar, ada tawakal. Nah, ini pelajaran penting dari hijrah Nabi Muhammad SAW. Mengapa? Karena dalam hijrah Nabi itu harmoni antara ikhtiar dengan tawakal ini ditunjukkan oleh Nabi di saat ketika akan melaksanakan hijrah itu. Ada laluan yang akan dituju, kemudian ada petunjuk jalan yang dinamakan dengan Abdullah bin Uraikid. Ada orang yang ditugaskan oleh Nabi menghapus jejak perjalanan bernama Amir bin Fuhairah. Ada pula orang yang mengantarkan makanan di saat Nabi bersembunyi di gua yang dinamakan dengan gua Sur. Siapa dia? Asma binti Abi Bakar. Asma waktu itu usianya 20 tahun. Kemudian
Jarak antara rumahnya ke gua tempat ayahnya dan Nabi bersembunyi 4 kilo pergi, 4 kilo pula pulang. Total pergi dan pulang 8 kilo berjalan kaki. Tinggi dari permukaan tanah ke tempat gua Sur itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekarang sudah dibuat anak tangga. Itu ada sekitar 1045 anak tangga. Asma waktu itu usia 20 tahun, sedang mengandung. Berjalan 8 kilo, pulang pergi, naik ke atas yang disusuri 1045 anak tangga. Turun juga seperti itu. Berat tak kira-kira Bapak Ibu? Berat. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Demi ayahnya, demi Rasulullah yang ia cintai, maka ada kata orang bijak bestari, kalaulah cinta ada di dalam hati, kalaulah takwa bersemayam di dalam kalbu, tak ada laut yang dalam, tak ada gunung yang tinggi. Maka kalau sudah tahu kita rahmat Allah di salat subuh berjamaah, sejauh apapun kita tidak ada masalah. Sengantuk apapun, ya, tidak akan masalah karena kita tahu di sini dihidangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jujur Bapak Ibu, saya subuh tadi berat sebenarnya datang ke sini Pak Haji. Dari Panam, dari ujung dunia, kami menyebut daerah tempat tinggal kami itu daerah Jalur Gaza. Jalur Gaza. Tapi bukan yang di Palestina, Pak. Kami menyebutnya Jalur Gaza itu Garuda Sakti. Jalur Garuda Sakti. Saya baru pulang tadi malam acara penyambutan Tahun Baru Islam pula di An-Nur. Dah jam 11. Baru tertidur jam 1. Ya. Terbangun jam 4 tadi. Datang dah ya? Datang dah ya? Ngantuk rasanya. Awaklah berjanji pula. Aduh, kalau dipikir-pikir capek, lelah. Tetapi terbayang wajah Bapak Ibu, terbayang orang-orang soleh, hamba-hamba Allah yang selalu sujud di Masjid Raudhatus Shalihin. Terbayang, jangan-jangan inilah amal kami nanti yang akan memberatkan timbangan di akhir. Teringat itu akhirnya semua lelah, semua ngantuk, semua capek menjadi hilang karena ada rasa cinta, harapan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhtiar untuk menjemput rahmat Allah itu harus dipadu-padankan dengan setelahnya kita bertawakal kepada Allah. Ya Allah. Jadi dalam tariqah Saziliyah, tariqah ini kurikulum berzikir, kurikulum kita bagaimana berinteraksi dengan Allah. Dalam ajaran kurikulum tariqah, awak menyebutnya tarekat. Ada tarekat Naqsabandiyah, ada tarekat Syaziliyah, ada tarekat Rifa'iyah, ada tarekat Qadiriyah. Kalau kita di Indonesia dua yang besar. Yang pertama tarekat Naqsabandiyah, yang kedua tarekat Syaziliyah. Nah, kalau saya pribadi mengamalkan kurikulum madrasah tarekat Syaziliyah. Kalau yang lain kawan-kawan ustaz-ustaz kita banyak yang mengamalkan tarekat Naqsabandiyah. Jadi tarekat ini Bapak Ibu, saya jelaskan sedikit kurikulum zikir berinteraksi tentang rahmat dan kasih sayang Allah, itu saja. Kalau di sini tahlilnya 1000, di sini 200. Ya di sini diperbanyak tasbih, di sini diperbanyak tahlil, begitu saja. Ya. Jadi tak menutup kemungkinan suatu saat nanti ada seorang ulama merumuskan dalil-dalil zikir interaksi dengan Allah itu dari Al-Quran dan Sunnah, dibuatnya pula kurikulum baru, ada pengikutnya, bisa jadi itu nanti menjadi tarekat baru. Nah, saya misalnya, karena saya yang merumuskan, membuat kurikulum seperti sekolah, maka jadilah madrasah zikir tadi dinamakan dengan tarekat Ikromiyah. Nah, kalau nanti Pak Arba'mis membuat tarekat, jadilah tarekat Arba'misiyah.
Bisa saja. Ya, tapi kita mengikut ya yang dibuat oleh para ulama kita berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam ajaran tarekat Saziliyah itu antara raja harapan kita akan rahmat Allah dengan khauf ketakutan akan azab Allah, yang lebih dibesarkan adalah rasa baik sangka akan kasih sayang Allah kepada kita. Itulah yang dinamakan dengan raja. Maka Bapak Ibu, kita boleh meminta berbaik sangka kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah sujudku di pagi ini menjadi sujudku yang memberatkan timbangan kebaikan di akhirat kelak. Jadikan takbirku pada pagi ini menjadi takbir yang memberatkan timbangan di akhirat kelak. Jadikan silaturahim kami pada pagi ini, majelis ilmu ini ya Allah, yang di dalamnya ada malaikat yang mendoakan kami. Allahumma ufir lahum. Ya Allah, ampunilah, kata malaikat, orang-orang yang hadir di majelis ini. Kita mengukuhkan keyakinan tawakal kita. Ya Allah, jadikanlah majelis yang aku hadiri ini menjadi majelis yang memberikan pahala, mendatangkan kasih sayangmu, yang dengannya nanti akan memberatkan timbangan di akhirat kelak. Itu prinsip itu yang harus kita bangun selalu, Pak. Sehingga Ibu, ketika muncul rasa capek saya ke masjid, capek hadir pengajian, lelah saya. Kalau ingat yang satu tuh, nanti kita akan kembali bersemangat. Karena kalau sudah ada cinta, sebagaimana Asma binti Abu Bakar tadi, tak ada lawi yang dalam, tak ada gunung yang tinggi. Semuanya dengan izin Allah. Setelah kita berikhtiar, kita bertawakal. Itulah hikmah daripada hijrah Nabi. Yang kedua, dalam hijrah itu kita diajarkan oleh Rasulullah memilih teman seiring. Jangan salah mancai kawan. Ya, salah mancai kawan beko Pak. Ya, ada kawanku menusuk dari belakang, menikam, apa istilahnya? Menggunting dalam lipatan, menusuk dalam, tak ada yang hafal. Tak ada yang hafal. Menggunting dalam lipatan, menusuk dari belakang. Ada. Ya. Maka Nabi dalam perjalanan hijrah itu dia pilih sahabat terbaik di muka bumi. Yang kata Nabi, bila mana jika ada seandainya Nabi, maka Abu Bakar inilah yang layak menjadi Nabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Abu Bakar menjadi kawan seiring selangkah dalam perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada pepatah orang tua-tua kita dulu ya mengajarkan kepada kita terkait memilih komunitas, mencari kawan, karena ujungnya nanti di mana komunitas kita, siapa kawan kita, itulah nanti yang insya Allah menjadi salah satu pemberi syafaat di akhirat kelak, sebagaimana hadis yang panjang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Jadi di akhirat itu nanti Bapak Ibu ada hadis yang sangat panjang, perdebatan antara hamba Allah dengan malaikat. Dan bahkan dengan Allah. Ketika mereka dimasukkan ke dalam surga, mereka berhenti sejenak menengok ke belakang. Dari bahasa tubuh mereka, kata para malaikat, enggan mereka masuk ke dalam surga. Lalu kata malaikat, apa yang menyebabkan kalian enggan masuk ke dalam surga? Lalu mereka tadi Bapak Ibu mengatakan, mana sahabat-sahabat kami dulu di dunia yang sama-sama kunna nasum kama yasumun. Kami puasa, mereka juga puasa. Kami salat berjamaah, mereka juga salat berjamaah. Kami haji, kami umrah pun mereka demikian. Kami bersilaturahim, kami sama berada di dalam masjid Raudhatus Salihin. Mana mereka ya Allah? Mana mereka wahai para malaikat? Lalu malaikat mengadu kepada Allah. Mereka meminta kawan-kawannya ya Rabb, sedangkan kawan-kawannya sedang transit di dalam neraka. Lalu apa yang terjadi? Mereka tidak mau masuk surga. Hadisnya sahih Pak.
Mereka tidak mau masuk surga. Tolong keluarkan sahabat-sahabat Islam kami itu dulu, yang kami sama-sama sujud kepada Engkau ya Allah. Akhirnya apa? Dikeluarkan. Faulhiku, digabungkan. Dicuci mereka dari neraka itu dengan ma'ul haya. Dilihatlah mereka siapa sahabat-sahabatnya tadi yang anggota-anggota sujudnya bersinar. Ada dahinya, ada tangannya bersinar. Itu tanda mereka dulu pernah bersujud. Kemudian ditarik, dikeluarkan oleh malaikat atas izin Allah. Diberikan ma'ul hayah, disiramkan, dimandikan dengan air yang dinamakan dengan ma'ul hayat. Lalu sempurna mereka, bersih, dihubungkan, dikumpulkan dengan saudara-saudaranya di depan pintu surga sehingga semua masuk ke dalam surga. Maka sahabat soleh kita tuh jangan tinggalkan. Tadi saya terkesan sekali dengan Pak Ketua kita. Ya, kalau mati kami dulu nanti tolong didoakan. Kalau saya tidak hanya didoa, tolong nanti cari di saling mencari kita nanti Bapak Ibu. Kok duluan Bapak Ibu meninggal, saya belakangan, saya doakan. Atau saya belakangan Bapak Ibu duluan juga enggak masalah. Sama aja apa? Sama. Nah, kita kan tidak tahu, ya, entah saya duluan. Maka siapapun dengan izin Allah Bapak Ibu, siapa yang dulu di antara kita, kenal tak kenal, kita bermajelis di sini saling mendoakan. Bila mana ada satu yang lebih dulu masuk ke dalam surga, tolong jangan lupakan sahabat-sahabat kita sesama umat Nabi Muhammad SAW. Mau Pak? Nah, tolong cari saya di surga nanti. Bu, mau Bu? Nah, kalau saya dulu nanti tentu saya cari pula. Manalah dulu jamaah-jamaah Raudatus Solihin, ya Allah kumpulkan kami. Bisa dengan izin Allah, hadisnya sahih. Maka perlu kita ini berkomunitas, berkawan. Maka ada kata bijak dari para ulama kita di masa lalu. Tengok tetangga sebelum berumah, cari kawan sebelum bepergian. Aljar qabla dar, tengok tetangga sebelum membangun rumah, tentukan kawan sebelum berjalan. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Lalu yang ketiga, bahwasanya pelajaran dari hijrah Nabi ini memberikan kepada kita tentang iktibar, bahwa kita dalam hidup ini mesti sabar dalam perjuangan. Ya, apa contohnya? Nabi dalam hijrah itu terpaksa meninggalkan Makkah. Lalu dia bersumpah, demi Allah, wahai Makkah, engkau adalah tanah tumpah darah yang aku paling cintai. Namun kalau bukan karena aku terusir dari sini, tidak aku akan pernah meninggalkan engkau wahai Makkah. Nabi sabar terhadap konsekuensi perjuangan. Jadi duit kau Pak, awak ya salah satu sayap menjalani hidup ini, kita terbang dengan sayap yang dinamakan dengan sabar. Banyak godaan, banyak ujian. Apalagi jadi pengurus masjid Pak. Ya, banyak cobaannya. Karena saya juga pengurus masjid. Elok pun wak baik kadang-kadang dikritik biasa. Ya, selama itu sesuai dengan regulasi, tidak melanggar syariat, bismillah kita lakukan. Maka kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa fastabiqul khairat. Itu konsep hidup Bapak Ibu. Nah, lalu yang terakhir, pelajaran dari hijrah ini adalah tentang kejujuran. Jujur kau yang lah mulai terkikis Bapak Ibu. Kadangnya lah bersumpah depan Al-Quran, ya, wallahi billahi tallahi, masih juga berdusta. Ada. Nah, kita tak mau seperti itu. Nah, dari mana pelajaran jujur ini di kisah perjalanan hijrah Nabi? Pelajarannya adalah tatkala Nabi dan Abu Bakar disusul oleh satu orang yang bisa menyusul mereka dalam tujuan membunuh, memulangkan hidup atau mati. Lalu ditanya oleh orang berkuda membawa pedang tadi, ditanya kepada Abu Bakar, man haza?
siapa orang ini. Kalau awak di posisi Abu Bakar macam mana tuh Pak? Disobui ikut Muhammad, maka otomatis mati. Kalau dibilang ini bukan Muhammad, berdusta. Padahal Abu Bakar itu digelar dengan As-Siddiq. Nah, kalau awak di posisi itu apa yang awak jawab Pak? Kalau disebut ini Muhammad, mati Rasulullah, dipenggal. Kalau tak disebut, oh ini saya tidak tahu, dia kenal, berarti berdusta. Tapi Abu Bakar berkata jujur pada waktu itu. Apa kata beliau? Disinilah cerdasnya Abu Bakar. Haza rajulun yadullunit tariq. Itu jawaban Abu Bakar. Ada yang tahu artinya? Tunjuk tangan, hadiah umroh insyaallah. Haza rajulun yahdinit tariq. Ini laki-laki yang menunjukkan aku jalan. Dalam pikiran musuh tadi, oh berarti ini berarti penunjuk jalan. Kalau bahasa kininya apa? Guide. Oh ini karena dalam perjalanan padang pasir itu pasti selalu ada guide Pak. Kami dulu pernah tersesat di perjalanan di padang pasir antara perbatasan Mesir dan Libya. Tersesat kami Pak, bawa mobil. Ya, kita ada touring di padang pasir dulu waktu musim panas. Terpisah dengan rombongan. Tengok kiri kanan, pasir, tidak tahu arah balik. Nah, lalu datanglah pada waktu itu kafilah orang Arab Badui membawa pisau. Nah, kami kira kan disembelihnya kami Pak. Ya, tapi kami sampaikan nadhalalna tariq. Kami tersesat. Mana arah jalan pulang? Lalu dia tanya, mau ke Libya apa mau balik ke Mesir? Kata. Kami mau balik ke perbatasan Mesir. Diambilnya apa? Pasir itu diciumnya, Pak. Oh, tahu dia. Berarti kamu ke arah barat, katanya. Berarti ada pengalaman seorang guide yang hidup di padang pasir. Dari bau pasir tuh dia tahu di mana posisi. Luar biasa. Diambilnya pasir, diciumnya. Oh berarti kamu ke arah barat nanti balik. Lurus saja. Sampai ke perbatasan Nuaibah namanya katanya. Luar biasa. Begitulah. Abu Bakar tidak berdusta. Haza rajulun yahdini tariq. Ini laki-laki menunjukkan aku jalan. Kata musuh Allah. Kata orang yang menyusulnya tadi dikira berarti ini gaib. Tapi maksud Abu Bakar apa? Ini manusia yang menunjukkan aku jalan kebenaran. Jadi Abu Bakar tidak berdusta. Tapi dia selamat. Itulah cerdasnya Abu Bakar. Di kondisi terjepit pun ia masih berkata jujur karena dia adalah As-Siddiq. Maka hijrah yang kita pahami setiap tahunnya kita peringati pergantian tahun. Satu pelajaran pentingnya adalah menjaga kejujuran. Kenapa? Karena orang jujur ini dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa hisab. Maka Allah menyuruh kita untuk bersama orang-orang yang jujur. Wa kunu ma'as sadiqin. Jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Itulah dua poin penting yang bisa kita sampaikan, yang mudah-mudahan bisa menambah ilmu kita, memperbaiki amal kita, mengokohkan iman kita. Dan manakala nanti datang masa jika Allah takdirkan di tahun ini kita diambilnya, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita husnul khatimah, panjang umur, sehat badan insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya Rabb. Bibil Mustafa balligh maqasidana
سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Yuk sama-sama Bapak Ibu. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali maqtahami ya Rabb bibil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima